Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan sekarang kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa dulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mendengarkan cerita Tuhan, lebih dahulu kita akan menyanyikan satu lagu, Aku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam
Engkau Tuhan. Juga saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu dan ajarilah kami untuk mengerti akan firman Engkau. Dengan doa kami, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi kita secara online ya. Adik-adik di sini ada nggak yang pernah merasa takut? Misalnya, merasa takut karena sendirian di rumah, atau takut ketika menghadapi ujian di sekolah. Atau bisa juga merasa khawatir dan takut ketika orang tua sakit. Semua dari kita pasti pernah ya merasa takut dan khawatir. Kakak juga pernah loh. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita ya adik-adik. Jangan biarkan ketakutan membuat kita jadi gak percaya sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang berhasil mengalahkan ketakutannya. Ayo, siapa ya? Ada yang tahu? Ya, namanya Ratu Ester. Sebelum Ester ini menjadi ratu, Ester itu seorang perempuan Yahudi biasa loh. Bahkan Ester itu seorang anak yatim piatu. Ester ini dibesarkan oleh saudara dari ayahnya yang bernama Mordekai. Mordekai ini bekerja di istana raja adik-adik. Nah, pada suatu hari, Raja Persia ini yang bernama Ahasweros mencari seorang ratu baru. Para pelayan raja pun membawa wanita-wanita paling cantik, termasuk si Mordekai ini yang membawa Ester. Rupanya, dari semua wanita-wanita tersebut, raja itu memilih Ester adik-adik sebagai ratu. Ketika Ester ditunjuk kepilih menjadi ratu, Mordekai ini gak lupa untuk kasih pesan sama Ester agar Ester menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi dari si raja. Singkat cerita, pada suatu hari, Raja Ahasweros menunjuk Haman untuk memegang jabatan khusus sebagai pembesar raja. Diberi jabatan, tahu nggak adik-adik, ternyata orang yang nama Haman ini sangat sombong. Haman bahkan membuat peraturan bahwa semua orang harus sujud kepadanya. Si Mordekai ini kan orang bekerja di istana ya. Mengetahui peraturan yang dibuat Haman ini, Mordekai gak mau nurut, gak mau dia sujud di hadapan Haman. Kenapa? Karena Mordekai ini hanya mau sujud di hadapan Tuhan. Dia gak mau sujud di hadapan yang lain. Hal ini membuat si Haman ini marah adik-adik. Lalu dia menyusun rencana untuk membunuh si Mordekai. Bahkan gak cuma ngebunuh Mordekai saja, tetapi semua orang Yahudi yang ada di Persia mau dibunuh sama Haman. Mordekai ketika mengetahui rencana si Haman, Mordekai menjadi takut, sedih juga, khawatir juga. Dia takut gimana nih keselamatan nyawa saya, bagaimana nih keselamatan bangsa-bangsa Yahudi di sini. Dia takut adik-adik. Tapi si Mordekai ingat, oh iya, aku kan punya si Ester yang sekarang menjadi ratu. Dia kirim pesan adik-adik ke Ester minta tolong supaya Ester membujuk raja supaya Haman tidak menjadi membunuh dirinya dan orang Yahudi. Awalnya adik-adik, Ratu Ester ini takut memenuhi permintaan saudaranya. Ayo, ada yang tahu kenapa Ratu Ester takut? Ratu Ester takut karena takut dibunuh sama raja. Kenapa bisa begitu adik-adik? Ada yang tahu? Nah, karena Ester ini sudah tidak bertemu dengan raja selama 30 hari. Di istana, raja menetapkan hukum bahwa siapapun yang datang untuk menemui dia yang tidak secara khusus dipanggil, maka dia bisa dibunuh. Namun, raja bisa membuat pengecualian dengan apa? Dengan mengangkat tongkat emasnya sehingga orang itu bisa
selamat. Si Ratu Ester ini nggak tahu apakah dirinya bisa selamat atau enggak. Jadi si Ratu Ester ini ada rasa takut. Tapi si Mordekai ngingetin Ratu Ester, ayo Ratu Ester, kamu udah diangkat jadi ratu loh. Tuhan bisa aja mengangkat kamu menjadi ratu untuk tujuan khusus ini, yaitu menyelamatkan rakyatmu di saat-saat seperti ini. Ratu Ester pun galau adik-adik. Di satu sisi, dia takut dibunuh raja. Tapi di sisi lain, dia juga takut kalau saudaranya dan bangsa-bangsanya dibunuh. Ratu Ester bingung apa ya yang harus dia lakukan. Di tengah kebingungan dan ketakutan itu, Ratu Ester menyadari adik-adik, dia tidak bisa membiarkan rasa takut menguasainya hingga tidak bertindak apapun. Lalu, kira-kira apa ya yang dilakukan Ratu Ester? Ratu Ester pun memohon keberanian yang tidak ia miliki kepada Tuhan Yesus. Lewat apa adik-adik? Lewat doa dan puasa. Ester menyerahkan biar Tuhan Yesus saja deh yang memutuskan hasilnya bagi dirinya dan bangsanya. Kalau adik-adik buka Alkitab, kita mau baca adik-adik. Coba kita buka di Ester 4 ayat 16. Sudah dibuka? Kakak bacain ya adik-adik. Ester 4 ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester mengirim pesan kepada saudaranya Mordekai bahwa ia meminta semua orang Yahudi untuk berpuasa baginya selama berapa hari adik-adik? Selama 3 hari 3 malam. Dia dan pelayannya pun akan melakukan hal yang sama. Lalu Ester berjanji untuk pergi ke hadapan raja. Di sini Ester benar-benar menyadari adik-adik bahwa ia sedang mempertaruhkan hidupnya. Ratu Ester pun menemui raja adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Apakah raja membunuh Ratu Ester? Ada yang bisa nebak? Rupanya ketika raja melihat Ester menemui dirinya, raja itu mengangkat tongkat emasnya adik-adik. Itu menandakan, itu berarti raja membiarkan Ester hidup, tidak membunuhnya. Ester pun menceritakan kepada raja adik-adik bahwa Haman itu orang jahat. Ester mengungkap semuanya rencana jahat Haman bahwa Haman ini mau membunuh orang-orang Yahudi termasuk saudaranya Ester. Dan Ratu Ester ini mengajukan permohonan keselamatan bagi bangsanya di hadapan raja. Tolong raja, tolong jangan sampai Haman ini membunuh bangsaku, membunuh saudaraku. Tolong raja. Ester memohon kepada raja. Mendengar permintaan Ester, raja menuruti adik-adik, memenuhi permintaannya. Raja justru memerintahkan Haman untuk yang dibunuh. Ester, Mordekai, dan para orang-orang Yahudi berhasil diselamatkan adik-adik. Nah, dari cerita ini, dari cerita dari Ratu Ester, apa yang adik-adik bisa pelajari? Terkadang rasa takut itu reaksi manusia yang wajar ya adik-adik ketika kita dihadapkan pada keadaan yang tidak mampu kita atasi. Kita boleh kok mengakui kalau kita sedang merasa takut adik-adik. Tapi ingat, jangan biarkan rasa takut itu menguasai kita ya. Adik-adik perlu menyadari bahwa adik-adik tidak bisa melakukannya sendiri dan perlu pertolongan dari Tuhan ketika sedang merasa takut. Imani bahwa Tuhan penuh kuasa dan janjinya untuk tidak meninggalkan adik-adik itu pasti ditepati. Seperti Ester, adik-adik ketika merasa takut bisa datang kepada Tuhan
dalam doa dan puasa. Kalahkan rasa takut itu dan imani bahwa Tuhan telah menolong adik-adik semuanya. Itu cerita dari kakak. Jangan merasa takut lagi ya adik-adik. Yuk sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami telah belajar untuk tidak takut, seperti Ratu Ester. Kami mau percaya bahwa Engkau terlebih besar dari rasa takut kami. Kami mau imani dan percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan dan jagai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.